Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian ta'lim ba'da zuhur. Ya insyaallah kita terbiasa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke bab al-karam wal judi wal infaq bi wujuhi al-khair, tentang kedermawanan dan juga keutamaan kita berinfak dalam kebaikan. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya, itu hadis yang ke-551. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbil alamin. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslah a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqu maw'udiha illa dakhalahu Allah ta'ala biha al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau, Abdullah bin Amr. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khoslah, ada 40 sifat atau ada 40 jalan kebaikan, ada 40 cara kita melakukan kebaikan. Ya, arba'una khoslah, 40 cara kita melakukan kebaikan, jalan-jalan menuju kebaikan. A'laha manihatul anzi, sedekah atau kebaikan yang tertinggi adalah manihatul anzi. Apa itu manihatul anzi? Yaitu memberikan, meminjamkan kambing atau domba mungkin, atau sapi atau unta kepada orang lain. Kemudian orang lain itu memanfaatkan pinjaman kita itu, ya, dimanfaatkan, diperah susunya gitu ya, atau misalkan diambil bulunya, atau dijadikan bajak sawah kalau sapi misalkan. Itu merupakan apa? Salah satu sedekah yang paling mulia katanya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 40 perbuatan yang baik, gitu ya. Ini hadisnya sahih. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincinya, sebagaimana halnya syu'batul iman. Para ulama merinci, tapi hadisnya terpisah-pisah, gitu ya. Maka para ulama mengumpulkannya. Jadilah cabang-cabang iman. Ini juga sama, gitu ya. Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan ke-40-nya itu, ya, karena banyak juga. Maka para ulama mencari yang 40 ini apa saja. Dan bilangan 40 ini adalah bukan lil hasri. Artinya apa namanya? Stop di 40, stuck di 40, bukan ya. Bukan stuck di 40. Tapi lebih dari 40, ya, kalau dikumpulkan, karena banyak sekali kebaikan itu.
Ibnu Battal mengumpulkan dari beberapa hadis. Yang 40 itu adalah salah satunya minhatur rukub, memberikan tunggangan kepada orang lain, meminjamkan, mengajak gitu ya. Ada orang di tengah jalan kaki, kita mengajaknya, ternyata itu merupakan sedekah yang kita tidak merasakannya gitu ya. Nah itu banyaknya 40. Atau misalkan it'amul ja'i', memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. Aw wasiqayatiz dhum'an, memberikan minum bagi orang yang haus. Ya, misalkan teman kita lagi kehausan, kita kasih minuman. Ini merupakan sedekah ya. 40 tadi itu 40 sifat. Atau misalkan bahkan wa minha assalamu ala man laqita, memberikan salam kepada orang yang berpapasan dengan kita. Itu sedekah juga. Wa tashmiyatul atis, mendoakan orang yang bersin. Itu juga sedekah gitu ya. Itu juga sedekah. Bahkan wa yata'isilatil habl, bahkan memberikan silatul habl itu semacam tali gitulah bagi yang membutuhkan. Tali apapun itu gitu ya, untuk kebaikan. Tali rapia, tali tambang, tali dan yang lainnya. Ya, Masya Allah, Islam ini sangat terperinci sekali gitu ya. Wa yata'i syis'in na'li, atau bahkan memberikan syis'in na'li itu adalah tali sendal. Ya, tapi jarang sekarang ya orang bersedekah dengan tali sendal, sangat jarang sekali. Kalau sudah terputus, sudah dibuang gitu ya. Nah, kalau ada orang yang memberikan tali sendal, itu merupakan sedekah yang mulia gitu ya. Nah, wa yu'nisal wihshan atau wahsyan, dan menghibur orang yang kesepian. Ya, tentunya dengan dengan kebaikan, dengan nasihat dan yang lainnya. Misalkan BK parapik, santri kesepian, sedih, sama parapik dihibur, itu sedekah ternyata ya. Sedekah. Jadi sedekah itu banyak bentuknya, bukan hanya uang saja. Atau memberikan tisu yang nangis, santrinya nangis, diberikan tisu 1 lembar saja, itu sedekah ternyata. Masya Allah ya. Yu'nis al-wahsyan, kesepian yang sedang sedih dihibur, itu merupakan sedekah. Wa kashful kurbati an muslimin, menghilangkan kesusahan. Itu sudah jelas ya, menghilangkan kesusahan dari sesama muslim. Nah, wasatrul muslim, dan menutup seorang muslim, menutup aibnya, bukan men-share, bukan membagikan aib sesama muslim gitu ya, tapi menutupnya. Dan sangat banyak sekali gitu ya. Kalau disebutkan semuanya ini tidak akan cukup waktunya. Ada 40 macam kebaikan dalam hadis ini ya. Walaupun sebenarnya tadi bukan ditahdid, bukan lil hasr, wa innama lil kathrah, karena saking banyaknya. Nah, ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, siapa saja ya di antara kalian yang bekerja, yang mengamalkan salah satu dari kebaikan tadi itu, yang 40 tadi itu, roja thawabiha, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiq mau'udiha, dan dia mempercayai akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada 2 di sini. Ya.
Syaratnya ada dua, mengharap pahala, dan yang kedua membenarkan apa yang akan Allah berikan berupa pahala ataupun surga. Jadi kalau misalkan Masya Allah apalagi musyrif kamar setiap hari membangunkan Ustadz Agung, Masya Allah setiap hari sebelum subuh ajib gitu ya, bangun itu pahalanya Masya Allah. Walaupun mungkin terganggu menurut sebagian orang mungkin gitu ya, padahal itu membangunkan untuk qiyamul lail. Oh itu enggak sih, untuk qiyamul lail Masya Allah gitu ya. Soalnya kalau santri dibangunkan ketika subuh tidak mungkin, mustahil langsung, bukan mustahil ya, susah langsung bangun untuk qiyamul lail, untuk sholat subuh. Itu pahalanya besar gitu ya, Masya Allah, manfaat gitu ya, suaranya bermanfaat. Musyrif setiap hari membangunkan, bangun, itu niatkan ini nih ya, mengharapkan pahala dan juga membenarkan, kita meyakini apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita niatnya hanya sebagai menjalankan tugas saja, hanya disuruh kabid saja, hanya disuruh kabag saja, hanya ingin mukafah saja, ya tidak akan ada pahalanya itu ya. Ya udah, itu pahalanya di dunia itu. Ya. Dan makanya Ustaz ada itu selalu ketika pertemuan apa? Kita bekerja itu karena Allah dan karena ihtisab. Memang benar sebetulnya. Belum mendalami kita berdua ini benar-benar seperti itu, memang iya. Kalau kita bekerja apapun di markas ini, mencabut rumput supaya apa? Ini diperintah Pak Diki saja, tidak akan beri pahala itu ya. Tapi kita mencabuti rumput, memotong rumput, ya, mengajar anak-anak, walaupun matematika, bahasa Inggris, tapi niatnya itu Masya Allah karena akhirat, itu berpahala. Tapi kan hanya kewajiban saja mengajar, kemudian akhir bulan mendapatkan atau awal bulan mendapatkan mukafaah, itulah pahalanya di dunia itu saja. Di akhirat tidak ada. Gitu ya. Jadi yang pertama itulah apa? Yarju thawab, mengharapkan pahala dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin. Gitu ya. Misalkan kita ini kerjanya berat, Kang Ibnu merasa kerja itu berat sekali, tapi mukafahnya tidak seberapa. Misalkan walaupun bos CEO yang menyamar ini ya, Masya Allah, ini CEO yang menyamar ini apa sih? Ini CEO yang menyamar. Nah ini contohnya seperti ini. Perusahaan di mana-mana, tapi di sini Masya Allah tawadhu. Nah ini, tapi dia ikhlas Masya Allah gitu, setiap hari walaupun ngantuk ya, merekam ustadz yang kajian, insya Allah dapat pahala. Yang penting apa? Al-ikhlas wa al-ihtisab, dan juga mengharap ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Masya Allah, adkhalahu Allah taala biha al-jannah. Allah akan memasukkan ya orang yang mengamalkan salah satu saja gitu ya, tidak harus semuanya, salah satu saja dari itu ya, Allah memasukkan ke dalam surga. Yang penting dengan syaratnya ya, syarat yang tadi sudah disebutkan, baik kita karyawan, pegawai, guru, musyrif, semuanya yang penting ikhlas, insyaallah Allah akan memberikan pahala kepada kita dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.